Setelah keributan di bab 18, akhirnya kita sampai ke bab 19, di mana persoalannya akhirnya selesai. Lanjut dengan perjalanan waktu Sang Jenius bab 19. Setelah Budi pergi, sebagian besar warga dusun langsung berhamburan masuk. Mereka langsung menggeruduk rumah Wira hingga halamannya penuh. Selama ini, warga dusun sudah sering ditindas, diancam, dan bahkan dipukul oleh Budi karena masalah pajak serta kerja rodi yang tak henti-hentinya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memukul Budi hingga kini. Akhirnya, Budi merasakan akibatnya. Budi sampai berteriak-teriak minta ampun kepada Wira. Warga dusun pun menatap Wira dengan hormat saat melihat wibawa Wira menjadi makin besar di hati warga dusun. Si kepala desa Agus pun berkata, "Wira, kau memang sudah mengalahkan Mbak Budi hari ini. Tapi kamu pernah mikir, dia itu orang pemerintah, memangnya dia bakal mengampunimu?" Semua warga dusun yang mendengar pun terlihat takut. Jangankan memukul orang pemerintah seperti Budi, orang yang tidak membayar pajak aja udah bisa dijebloskan ke penjara pengadilan daerah, atau bahkan sampai dipaksa kerja rodi. Setelah diperlakukan begini oleh Wira, Budi tidak mungkin mengampuninya. Wira pun menjawab dengan santai, "Kalian nggak perlu khawatir." Wira lalu menyuruh Dodi mengambilkannya sebuah bangku, kemudian dia berdiri di atasnya dan berbicara sambil menatap ke sekeliling. "Hadirin sekalian, Pak Budi itu cuma kepala desa yang berkuasa di desa. Tapi apa kalian tahu tingkatan di kabupaten?" Mendengar itu, para warga desa pun tidak paham dengan maksud itu. Lalu Wira melanjutkan, "Ada seorang patih di pengadilan daerah, sedangkan di kabupaten besar ada wakil patih. Di kabupaten kecil kita ini cuma ada pejabat sipil dan jenderal militer. Mereka semua adalah pejabat besar, tapi sisanya adalah pejabat kecil. Sebenarnya, kepala desa bahkan nggak termasuk pejabat kecil. Mereka nggak punya status apapun di pengadilan daerah. Lagian, mereka juga belum tentu pernah ketemu sama patih seumur hidup mereka. Penduduk desa yang tidak bisa baca tulis, apalagi memahami sistem pemerintahan, tentu saja sampai tercengang. Biasanya, Budi selalu menggertak mereka dengan nama pemimpin kabupaten. Budi juga selalu mengatakan bahwa dia bisa saja dengan mudah mengirim penduduk desa ke militer. Namun, ternyata dia tidak termasuk pejabat di pengadilan daerah. Dia bahkan mungkin tidak pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Selama ini, Budi ternyata hanya berlagak hebat. Setelah mendengar penjelasan Wira, Agus langsung merasa malu. Awalnya, dia mengira Budi bersikap begitu arogan karena memiliki pendukung di pengadilan daerah. Wira melanjutkan orasinya. "Jadi, kalau benar-benar ke pengadilan daerah, Budi sama sekali nggak lebih hebat dariku." Wira lanjut bertanya, "Kalian tahu apa yang diperlukan kalau mau mengadu ke pengadilan daerah?" Semua warga dusun menjadi bersemangat. Rakyat jelata rata-rata takut akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. Mereka pada dasarnya selalu berusaha untuk menghindar dari orang-orang pemerintahan. Jadi mereka tidak begitu mengerti tentang sistem pemerintahan. Seorang warga dusun yang berpengalaman pun mengeluh dengan kesal. "Apalagi selain uang, Wira, pemerintah lebih mementingkan harta daripada nyawa rakyat jelata." "Benar, hanya ada dua macam pihak berwajib, yang adil dan yang mata duitan." Lalu Wira mendengar itu berkata dengan lantang, "Kalau pemimpin kabupaten adil, Budi nggak mungkin berani pergi ke pengadilan daerah. Dengan perbuatannya keji hari ini, pergi ke pengadilan daerah sama aja dengan bunuh diri." Para warga dusun yang mendengar ini pun mengangguk. Meskipun ada banyak orang yang tidak masuk ke rumah Wira, mereka juga bisa mendengar apa yang diucapkannya dari luar. Wira lalu melanjutkan, "Kalau pemimpin kabupaten mata duitan, bukannya aku memandang rendah Budi, tapi dia nggak mungkin bisa mengeluarkan lebih dari 10.000 gabak. Nggak peduli berapa banyak uang yang bakal dihabiskan, aku bakal langsung keluarin ratusan ribu gabak." Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga dusun langsung tersentak. Uang sebanyak itu, yaitu 100.000 gabak, sudah bisa membeli sekitar 2 hektar tanah. Budi yang begitu pelit pasti tidak rela mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun Wira rela, dia memang benar-benar pemboros. Bahkan berjudi saja bisa kalah sampai puluhan ribu gabak, jadi dia pasti rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenangkan gugatan. Agus sampai tersentak, bahkan sebelum gugatan dimulai, Wira sudah benar-benar bersiap untuk menghabiskan ratusan ribu gabak.
Dia benar orang yang poros. Intinya kalau dia berani pergi ke pengadilan daerah, dia juga nggak bisa apa-apa. Kita pasti menang. Wira terlihat sangat percaya diri seolah-olah masalahnya sudah terselesaikan. Semua warga dusun pun menjadi lega. Setelah mendengar ucapan Wira, mereka tahu bahwa Budi tidak mungkin menang dengan cara adil maupun dengan cara menyogok. Sekarang warga dusun pun merasa Budi di sitiran lokal itu sudah tidak sehebat dulu lagi. Agus yang mendengar itu mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, "Sejak kapan bocah ini jadi begitu hebat? Baru bicara beberapa patah kata, sudah bisa memudai semua orang." Wira lalu berkata lagi, "Hari ini, kalian semua sudah membantu keluargaku yang mendapatkan masalah. Aku sangat berterima kasih kepada kalian." Herman, Sofyan, dan belasan orang lainnya pun terlihat bangga, sementara warga dusun lainnya yang tidak berani masuk ke rumah Wira malah terlihat malu. Untuk itu, rasa berterima kasih atas bantuan kalian dan juga agar semua orang bisa hidup lebih baik, aku putuskan untuk membentuk tim penangkap ikan. Pilihlah satu orang dari setiap keluarga untuk berpartisipasi. Paman Hasan akan jadi ketuanya, sedangkan Sony, Danu, dan Dodi jadi wakil ketua, ujar Wira. Hasan terlihat sangat senang, sementara Sony membusangkan dadanya dan mengaitkan tangannya di punggung. Dia sudah menunjukkan sikap seperti wakil ketua. Danu mengangguk pada semua orang yang terlihat iri, sedangkan Dodi hanya meringis pada semuanya. Semua warga sangat antusias. Dalam 2 hari ini, mereka sudah memikirkan cara untuk bergabung dengan tim penangkap ikan Wira. Lalu Wira berkata dengan senang hati untuk membujuk mereka masuk ke timnya tanpa mereka bersusah payah untuk melamar. Wira melanjutkan perkataannya. "Sekarang, mari kita bicarakan soal upahnya. Tiap bulan, Paman Hasan akan dapat 4.000 gabak, sementara Danu, Dodi, dan Sony akan dapat 3.000 gabak. Para kerabat yang membela Wulan sore tadi dapat 2.000 gabak, sisanya 1.000 gabak. Di akhir bulan, aku bakal menilai kinerja kalian. Setelah dikurangi dengan pengeluaran, 30% pendapatan penjualan akan dijadikan bonus. Orang yang kinerjanya bagus bakal dapat bonus semakin banyak." Hasan, Danu, dan Dodi dan Sony langsung tersengang dengan mendengar ucapan Wira. Wira hanya menggunakan posisi ketua dan wakil ketua sebagai alasan untuk membedakan tingkatan gaji mereka. Herman, Hamid, dan Sofyan, Said, Surya, dan Danur yang datang membantu Wulan pun langsung bersemangat. Dalam sebulan mereka sudah bisa menghasilkan 2.000 gabak. Selesai. Lanjut di bab selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton.